Baik, silakan sekalian para sekalian yang merasa mengikuti kajian pada sore hari ini yang masih ada sekitar ruang utama di teras ekonomi sudah manjur untuk segera merapat di ruang utama Masjid Nasional Surabaya karena untuk kajian pertama akan segera dimulai. Untuk itu Bapak sekalian silakan merapat menempati tempat yang telah kami siapkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang mengikuti kajian pada malam hari ini di ruang utama Masjid Nasional Surabaya, kiranya untuk segera bergegas menuju tempat yang telah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik para pemirsa, pendengar dan jamaah masjid semuanya iman berada berada untuk kajian pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kajian tafsir Jalalain, tema menjaga warisan Nabi, sesi kedua, ayat Al-Fatir 34 35 pada ayat sampaikan Al-Mukarram yaitu Husni Barok Al-Akhir Hafid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul muta'addibin wa sayyidul arifin. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan seluruh jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, khususnya yang saat ini hadir untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran kitab Tafsir Jalalain, baik yang hadir secara langsung di majelis ini ataupun yang menyaksikan secara virtual baik melalui Al-Akbar TV, radio mass media, TV digital Madu TV ataupun channel-channel lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan hati dan pikiran kita untuk menuju Masjid Nasional Al-Akbar ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan penafsiran di Selasa minggu kemarin, yang mana kemarin kita telah mulai kajian daripada surah Fatir ayat 31 sampai ayat 33. InsyaAllah kita akan lanjutkan sampai ayat 34 atau 35. Hadirin, terlebih dahulu saya ingin menceritakan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau
Al-Mu'jam Al-Awsat, kitab hadis Al-Mu'jam Al-Awsat. Di kitab tersebut Al-Imam Al-Tabrani menukil salah satu riwayat hadis mauquf. Hadis mauquf itu perkataan atau perbuatan sahabat. Jadi hadis itu ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Niki kalau dalam ilmu hadis. Kalau hadis marfu niku ucapan atau perbuatan atau ketetapan Nabi. Kalau mauquf itu ucapan perbuatan sahabat. Ada lagi maqtu' itu nanti kepada tabi'in. Riwayat ini dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Abu Hurairah niki merasakan dan melihat bahwa setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang mana saat itu kalau kula panjenengan baca sejarah kekhalifahan Islam dipimpin oleh khalifah pertama Sayyidina Khalifah Abu Bakar, yang kemudian di awal-awal beliau menjadi khalifah niku masih sibuk dengan peperangan melawan orang-orang murtad. Setelah gerakan-gerakan orang-orang murtad itu kemudian berhasil ditumpas, Khalifah Abu Bakar kemudian memulai untuk memperluas kekuasaan Islam, sehingga kemudian dimulailah peperangan melawan dua imperium kekaisaran terbesar di dunia saat itu, yakni Persia dan Romawi. Persia itu kalau sekarang meliputi wilayah Irak, Iran, Afghanistan dan sekitarnya sampai ke India, bahkan mungkin sampai ke Cina. Itu dulu wilayah Persia. Kalau Romawi itu sekarang menjadi wilayah Syam, Yordan, kemudian napa? Kok kula blank ini? Yordan, Palestina, Syria, Turki sampai Eropa sampai Afrika itu dulu kerajaan Romawi. Pada masa akhir Khalifah Abu Bakar niku sudah dimulai perluasan wilayah Islam, tetapi puncaknya terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, yakni dua kekaisaran besar Imperium Romawi dan Persia ditaklukkan oleh negara Islam, yang mana kemudian saat itu Bapak Ibu sekalian bercampur antara sahabat dengan orang-orang yang baru masuk Islam, antara orang Arab dengan orang Ajam. Ajam itu orang luar Arab, sehingga kemudian banyak di antara umat Islam secara tidak langsung terpengaruh terhadap budaya-budaya hedonisme, terhadap budaya-budaya yang berasal daripada Romawi ataupun Persia, sehingga kemudian banyak di antara umat Islam itu kemudian kesukaannya adalah dunia, fokus pandangannya adalah, fokus kecintaannya adalah terhadap dunia. Semangat untuk beribadah semakin menurun, semangat membaca Al-Quran pun demikian, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Melihat hal itu, sahabat Abu Hurairah itu prihatin. Hingga suatu saat beliau berjalan ke kota atau ke pasar kota Madinah. Di pasar kota Madinah itu kemudian sahabat Abu Hurairah berteriak memanggil semua orang yang ada di pasar. Wahai sekalian manusia, tidakkah kalian tahu atau kenapa kalian masih ada di sini? Tidakkah kalian tahu bahwa saat ini warisan Nabi Muhammad SAW sedang dibagi-bagikan?
kenapa kalian masih ada di sini? Kenapa kalian tidak bersegera untuk pergi menuju tempat pembagian warisan daripada Nabi Muhammad SAW? Orang-orang yang ada di pasar niku, Bapak Ibu sekalian, berpikir bahwa yang dibagi-bagi itu adalah emas ataupun perak. Yang dibagi-bagi itu adalah harta benda. Lalu kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, emangnya di mana letak warisan Nabi Muhammad SAW sekarang dibagi-bagikan? Noh, di sana, di Masjid Nabawi. Coba kalian lihat, kalian harus bersegera untuk melihatnya, untuk mengambil jatah bagian kalian. Aku khawatir kalau kalian tidak bersegera, kalian tidak akan mendapatkan jatah daripada warisan Nabi Muhammad. Betul Pak, mereka semua kemudian berjalan ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, mereka kemudian masuk, berkeliling dari satu sudut ke sudut yang lain. Mereka tidak menemukan ada pembagian warisan, hingga mereka mendekat ke tempat rumahnya Rasulullah yang kemudian beliau dikuburkan di situ, juga tidak ada tempat pembagian warisan. Mereka kemudian mencari-cari seluruh Masjid Nabawi, mengelilingi Masjid Nabawi. Mereka tidak mendapatkan ada pembagian warisan di situ. Hadirin, kemudian mereka dengan keadaan kecewa, dengan keadaan dongkol, mereka kemudian keluar dari masjid. Mereka pergi menuju pasar untuk menemui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah mereka sampai pasar, setelah mereka bertemu Abu Hurairah, mereka kemudian berkata, ya Abu Hurairah, qad atayna al-masjida wa dakhalna fi falam nara fihi syai'an yuqsam. Wahai Abu Hurairah, kami sudah ke Masjid Nabawi, kami masuk, berkeliling dari satu sudut ke sudut yang lain untuk mencari warisan Rasul yang katamu tadi warisan Rasul saat ini sedang dibagi-bagikan. Tetapi meskipun demikian, kami tidak menjumpai ada pembagian warisan di dalam Masjid Nabawi. Lalu kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya, wahai manusia, kalian tadi benar masuk masjid? Iya. Apakah kalian melihat ada seseorang? Loh iya, memang ada orang di dalam masjid. Mereka sedang apa? Kami melihat ada beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, ada beberapa lagi yang sedang membaca Al-Quran, ada sebagian lagi yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian lagi yang membuat halaqah majelis ilmu untuk membahas Al-Quran, untuk membahas hadis Nabi, untuk membahas hukum halal dan haram. Ya itu saja yang kami jumpai. Kami tidak menjumpai ada pembagian harta Nabi di dalam masjid. Apa kemudian kata Abu Hurairah? Hadirin hadirat rahimahumullah, Abu Hurairah berkata, waihakum zaka mirath Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah kalian, wahai sekalian manusia, itulah yang aku maksud dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi bukan uang, bukan emas, bukan perak, bukan istana, tetapi warisan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Warisan Nabi Muhammad adalah kandungan daripada Al-Quran. Warisan Nabi Muhammad adalah akhlak. Warisan Nabi Muhammad adalah bagaimana cara agar seorang hamba tersambung dengan Tuhannya melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan warisan. Hadirin, kita masih membahas tentang warisan Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 31 hingga 33. Dalam penggalan ayat ke-32 yang dimulai dari kalimat thumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Di dalam menyikapi
tentang warisan Nabi Muhammad SAW. Niki manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zalim di nafsi, mereka yang mau mengambil tetapi sekedarnya, atau kadang-kadang enggan untuk mengambil. Niki adalah bahasa majaz yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menggambarkan bahwa banyak di antara kita yang bersikap demikian. Dia sholat, kadang-kadang dia gak sholat. Dia puasa tapi merasani buah. Atau sudah nisab, hartanya sudah mencapai nisab, tidak mau zakat. Atau kadang zakat, kadang tidak, kadang sholat. Demikian itulah. Itu dinamakan orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ada orang jenis kedua, tengah-tengah. Dia ibadah, tetapi sing dipek sing wajib-wajib dok. Wajib sholat 5 menit, gak wiritan, kelencing. Dia boten sholat sunnah, dia boten melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ustaz, apakah itu salah? Ya tidak, Pak. Ini tidak bicara tentang salah atau tidak, tetapi apakah kita termasuk orang yang kemudian antusias untuk mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad SAW? Kata Imam Ghazali, orang yang kemudian ibadah hanya wajib-wajib saja, apakah dia bisa masuk surga? Bisa. Tetapi ibaratnya orang berdagang itu pakpok lah, seberapa pakpok. Jadi panjenengan berdagang dengan mengeluarkan modal uang 10 juta, kemudian hasilnya ya 10 juta itu, boten-boten untungnya. Maka orang yang kemudian membatasi ibadahnya hanya dengan ibadah wajib-wajib saja, secara syariat dia tidak melanggar perintah Allah, tetapi eman. Hadirin, ada jenis orang yang ketiga. Ini orang yang kemudian digambarkan dengan luar biasa dalam Al-Quran. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan juga ada di antara mereka orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak hanya Allah menggambarkan mereka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, tetapi Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam melakukan kebaikan. Sodako 1 sekono konconya 1 juta ditambahi jadi 2 juta. Engkau lu itu 2 juta, aku 3 juta. Oh, ini kalau semalam sholatnya, sholat sunnahnya 10 rakaat atau 100 rakaat, saya harus lebih baik daripada dia. Oh, ini sholat duhanya hanya 2 rakaat, saya harus 4 rakaat. Itulah Pak, berlomba-lomba dalam ibadah itu adalah sesuatu yang betul dipuji oleh syariat Islam. Dan kalau berbicara tentang berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah, tentu generasi terbaik yang bisa melaksanakan ini adalah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Panjenengan kalau membaca sejarah sahabat, hadirin, luar biasa. Sahabat Utsman ketika perang Tabuk niku menyumbang unta saja sampai 1000 unta. Sahabat Abu Bakar dan kemudian sahabat Umar ibn Khattab, kalau tidak salah ketika perang Tabuk, sahabat Umar ini menyumbang separuh hartanya dan merasa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian datang Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar, ya Rasul, ini aku sumbang seluruh hartaku ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi bertanya, nah kalau begitu yang engkau tinggalkan di rumahmu apa wahai Abu Bakar? Untuk anak dan istrimu. Yang aku tinggalkan untuk anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya.
Makanya kemudian termasuk pujian Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seandainya iman seluruh orang yang ada di bumi itu ditimbang di satu sisi timbangan, imannya Abu Bakar ditimbang di sisi yang lain, maka sisi yang di situ terdapat imannya Abu Bakar itulah yang lebih berat. Niki satu di antara sahabat Nabi Muhammad. Saya teringat sebuah kisah yang juga niki adalah kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Kita berbicara tentang orang-orang yang menjadi parameter dalam sabiqum bil khairat, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Wonten seorang sahabat Nabi niku yang bernama Thauban. Thauban niki termasuk di antara sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah terlewat sholat 5 waktu kecuali dia pasti berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari berjamaah dengan Nabi. Dan ketika berjamaah dengan Nabi, dia selalu mengambil posisi di paling depan tapi sebelah ujung paling kanan. Mungkin di antara alasannya agar ketika mengambil posisi di pojok itu tidak terganggu oleh mungkin orang yang lewat ataupun apa, mungkin maksudnya seperti itu, agar dia lebih khusyuk. Jadi setiap jamaah itu pasti ada di pojok sebelah kanan setiap hari, sampai Nabi Muhammad hafal tentang hal itu. Hadirin, suatu saat Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan jamaah sholat subuh. Setelah kemudian sholat hendak dilaksanakan, Nabi biasa kalau mau sholat mengecek jamaahnya. Ada yang kurang lurus, ada yang mungkin kurang rapat, atau mungkin ada yang berhalangan. Ketika kemudian Nabi melihat, mengecek sahabatnya, Nabi mendapati Thauban ini tidak ada. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Loh, aina Thauban? Di mana Thauban?" Sahabat kemudian menjawab, "Ya Rasul, kami tidak tahu." "Ya sudah, kita tunggu saja." Sampai sama tenika, sampai Nabi Muhammad rela menunda jamaah karena ada satu di antara sahabatnya yang belum datang. Ditunggu beberapa menit tidak juga datang, ditunggu cukup lama tidak juga datang, hingga karena beliau khawatir kalau kemudian mengundur sholat ini terlalu lama, akhirnya waktu bisa keluar, akhirnya sholat subuh secara berjamaah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tanpa kehadiran sahabat Thauban tadi. Setelah kemudian sholat subuh selesai, akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajak beberapa sahabat untuk mencari tahu kemana Thauban ini. Selama Nabi di Madinah, Thauban selalu ada berjamaah paling depan dengan baginda Nabi. Sahabat diajak, sampai kemudian laniki ketika Nabi mengajak sahabat untuk pergi ke rumah Thauban, ternyata jarak antara masjid dengan rumahnya Thauban itu kalau ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih antara 2 jam sampai 3 jam. Begitu luar biasanya. Jadi jarak Masjid Nabawi dengan rumah Thauban itu kalau berjalan kaki sekitar 2 sampai 3 jam. Toh meskipun demikian, dia 5 waktu berjamaah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, sampai di rumah Thauban, yang membukakan adalah istrinya, dan dia kaget bahwa yang bertamu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian bertanya, "Ya fulana, aina zawjuk, aina Thauban?" Wahai ibu, di mana suamimu Thauban? "Ya Rasulullah, tawaffa zawji ya Rasul." "Ya Rasul, sesungguhnya suamiku tadi malam telah wafat ya Rasulullah."
dan jenazahnya juga telah dikuburkan. Lalu setelah itu kemudian setelah beliau beristirja, beliau kemudian bertanya lagi, apakah tidak ada yang aneh sebelum suamimu meninggal? Apa yang dilakukan oleh suamimu? Ya Rasulullah, kalau saya lihat tidak ada yang aneh ya Rasul. Suamiku wafat seperti umumnya orang-orang wafat. Diingat-ingat lagi kata Nabi, coba kamu ingat-ingat lagi, ada yang aneh tidak? Diingat-ingat lagi, oh iya ya Rasulullah, sesungguhnya sebelum suamiku wafat, dia mengucapkan 3 hal. Yang pertama adalah suamiku sebelum wafat, dia mengucapkan kalimat, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kalimat yang kedua adalah kenapa bukan yang bagus? Dan kalimat yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi sebelum wafat, Thauban ini sempat dalam kondisi sakaratul maut, dia mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa bukan yang bagus? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Hadirin, Rasul kemudian mendapatkan informasi langsung, mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kemudian tersenyum dan kemudian beliau menjelaskan kepada istri Thauban dan sahabat-sahabatnya yang lain. Rasul berkata, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu maksud daripada 3 hal yang dikatakan oleh Thauban itu? Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya Jibril memberitahuku bahwa yang dimaksud perkataan Thauban yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena orang ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, maka kemudian ditampakkanlah amal-amal yang pernah dia lakukan selama dia hidup. Apakah amal yang baik ataukah amal yang buruk? Akan ditampakkanlah seluruh amal kebaikannya. Tidak hanya ditampakkan, dia akan ditampakkan kepadanya tempatnya setelah kematian. Kalau dia orang mukmin, orang soleh, dia akan ditampakkan tempatnya, yakni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kalian perkataan Thauban yang mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena ketika Allah tampakkan amal kebaikan Thauban selama di dunia, dan kemudian ditampakkan oleh Allah amal kebaikan Thauban, yakni ketika dia berjalan daripada rumahnya ke Masjid Nabawi, ke masjidku, kata baginda Nabi, dia kemudian mengetahui betapa besar pahalanya itu, maka kemudian dia menyesal dengan mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi. Karena dalam sebuah hadis Bapak Ibu sekalian disebutkan, orang ketika berjalan ke masjid niku, langkah pertama akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan langkah kedua dosa-dosanya akan berguguran. Semakin jauh semakin jauh, maka akan semakin besar pahalanya ketika berjalan di masjid. Ustaz nek numpak sepeda motor yo napa yo duka nek mboten. Beliau pun kejaran mereka semua. Hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari perkataan Thauban yang mengatakan kenapa bukan yang bagus, itu adalah bentuk daripada penyesalan Thauban, yang mana suatu saat ketika dia masih hidup, dia bertemu dengan seorang yang fakir, seorang yang miskin di tengah dinginnya kota Madinah saat itu, yang mana orang miskin tadi tidak memakai baju. Thauban yang saat itu memakai baju 2 lapis, baju yang dalam adalah baju yang baru, baju yang luar adalah baju yang lama. Yang dikasihkan kepada orang miskin itu baju yang luar, yang lama. Dan itu menjadi penyesalan Thauban ketika dia akan sakaratul maut, dia mengatakan kenapa bukan yang baru. Dan yang ketiga,
Maksud daripada perkataan Thauban, kenapa tidak semuanya? Karena Thauban adalah orang yang dermawan, dia sering bersedekah, dia berzakat. Tetapi meskipun demikian, ketika ditampakkan amal kebaikannya menjelang dia meninggal, menjelang dia diambil oleh Allah, dia masih merasakan penyesalan itu. Dan dia mengatakan, kenapa ketika aku hidup tidak seluruh hartaku saja yang aku sedekahkan? Maka itulah maksud daripada tiga perkataan Thauban yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, itulah para sahabat, generasi terbaik, di mana mereka adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Dan hal ini sudah semestinya kula panjenengan contoh. Karena kenapa? Ketika orang nanti telah meninggal, disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran penyesalan orang-orang yang telah wafat, penyesalan orang-orang yang telah masuk ke dalam alam akhir. Penyesalan mereka macam-macam. Ada kalanya menyesal tidak beriman, ini paling keras, disiksa dengan siksaan yang paling keras. Ada lagi penyesalan daripada sebagian orang mukmin yang ternyata ada sebagian atau beberapa waktunya yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang yang ahli ibadah. Ibadah kok menyesal, Ustaz? Maksudnya adalah mereka menyesal bahwa kenapa ketika ibadah itu mereka tidak mereka lakukan dengan lebih maksimal. Dan ini terjadi kepada sahabat Thauban yang kita sebutkan dalam kisah ini tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, walakinten ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Kita berdoa kepada Allah semoga kula panjenengan diberikan taufik oleh Allah, diberikan inayah oleh Allah untuk bisa meneladani generasi-generasi terbaik umat ini, yakni generasi Nabi dan para sahabat. Kita berdoa kepada Allah semoga kula panjenengan semua dikumpulkan oleh Allah kelak bersama beliau semua. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, ada 9 menit, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pada tiga takaran kriteria ini yang Nama-nama jangan jelaskan. tiga takaran kriteria ini yang Zulibun, dia Muktasi dan ini itu kan terjadi hampir di semua ini. Pada saat sholat, pada saat zakat, pada saat puasa dan macam-macam. Terima kasih. Tiga kriteria itu terus Pak Yahya, itu kan terjadi di semua zaman demikian. Ya, betul. Ini terjadi di semua zaman, terjadi di semua lapisan, terjadi di semua generasi. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, ya agar ini semua bertujuan untuk memotivasi kula panjenengan. Makanya kemudian di antara prinsip kehidupan yang disampaikan oleh para ulama, mereka mengatakan kalau kalian melihat orang-orang yang kalau kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maksud daripada berhasil ini tidak hanya keberhasilan dalam sisi dunia saja, tetapi juga lebih orientasinya ke akhirat. Maka lihatlah dalam sisi dunia, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Kenapa demikian? Kalau kemudian dalam dunia standar kita orang-orang di atas kita, maka yang terjadi kula panjenengan tidak bersyukur. Lho Ustaz, berarti mboten angsal sugi, kula mboten ngomong ngoten. Menjadi orang mukmin, orang muslim itu silahkan mencari dunia semampu panjenengan, tetapi jangan melalaikan akhirat.
atau jangan sampai usaha panjenengan mencari dunia mengalahkan usaha panjenengan mencari akhirat, karena bagaimanapun juga adalah dunia itu adalah wasilah perantara untuk mendapatkan akhirat. Kalau kemudian kita ingin sukses dalam urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah kita dalam sisi amal, dalam sisi amal soleh, dalam sisi kebaikan, lihatlah orang-orang yang di atas kita. Maka ayat-ayat seperti ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama melalui banyak kisah, terutama kalau ulama panjenengan membaca kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana para wali-wali Allah, menjelaskan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Pak, yang terlihat adalah seberapa kecil diri kita ini, seberapa kecil amal yang kemudian kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kula panjenengan melihat orang-orang luar biasa seperti itu, bintang-bintang yang cemerlang seperti itu, kula panjenengan akan termotivasi untuk meningkatkan agar bisa meniru mereka. Maka dalam sisi amal kebaikan jangan melihat orang yang di bawah kita. Engko dikongkon salat 16 jam, ayo jamaah. Walah tasih iki lek kanca tanggoku kalau sing jamaah. Pun ngoten. Dari sisi agama, lihatlah orang yang berada di atas itu. Memang fenomena orang itu, orang terbagi menjadi orang yang zalimul li nafsihi, muqtasid atau kasabiqum bil khairat, itu memang fenomena yang kita saksikan sehari-hari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita panjenengan. Oh, kalau kita kategori muqtasid atau orang yang mempunyai level masih tengah-tengah, usahakan kita bisa naik ke level sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam level yang ketiga, zalimul li nafsihi. Matan Pak ya. Ada lagi yang ingin tanya Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang kemudian ayat 31 bahwa Alkitab ataupun Al-Quran akan di situ membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Di sini kadang-kadang kami juga merasa kesulitan untuk menjelaskan teman-teman maupun saudara-saudara yang non-muslim. Tentunya kalau kitab-kitab sebelumnya dari Taurat, Zabur ataupun Injil. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa kitab-kitab tersebut kita tidak bisa mendapatkan yang benar-benar orisinil itu. Nah, apa referensi kita untuk memberikan penjelasan ke mereka bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman terhadap kitab-kitab Allah itu memang penjelasannya bukan hanya iman kepada kitab suci Al-Quran saja, tetapi kita beriman terhadap seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yang mana rasul itu jumlahnya sekitar 313, baik yang disebutkan secara sore, secara nas dalam Al-Quran seperti Zabur, Taurat, Injil ataupun Suhuf, ataupun yang tidak disebutkan tetapi ada. Jadi kula panjenengan kedah percaya itu. Cuma Ustaz, ketika kemudian kita percaya, sekedar saya tambahin lagi, kalau kemudian panjenengan hanya percaya Al-Quran kemudian Anda ingkar Injil itu bukan diturunkan dari Allah, maka kula panjenengan keluar daripada Islam. Tetapi maksudnya Pak, bukan berarti kula panjenengan percaya terhadap Injil yang ada sekarang, bukan. Al-Quran menjelaskan secara lebih detail bahwa meskipun kita percaya, tetapi bahwa Injil ataupun Taurat itu ada yang versi asli, yang ada yang versi yang sudah ditahrif oleh para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, sehingga kita akan sangat tidak mungkin untuk percaya terhadap salah satunya.
Karena sebagaimana disebutkan oleh banyak ahli sejarah, Injil ataupun Taurat yang beredar sekarang ini niku rata-rata buatan asli. Jadi karena itu kemudian kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Sampun Pak nggih. Niki penjelasannya tentang kitab ini sudah kita sampaikan secara rinci di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin bisa sampai panjenengan cek. Ngoten nggih. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktunya sudah habis, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.